ini tentunya pada saat ini ya anak muda ini saya sepakat lah sampaikan oleh para narasumber tadi. Artinya bukan lagi ya seperti pemikiran-pemikiran terdahulu lah. Artinya ya anak muda ini lebih dipandangnya itu skill lah. Ketika memang memiliki keahlian, ya memang disitulah ada nilai yang seperti itu. Karena memang juga jujur hari ini juga kalau kita berbicara tentang pemimpin, baik itu hari ini pemimpin legislatif, eksekutif yang ikut dalam kontestasi politik, ya memang lebih banyak peran-peran anak muda yang ikut. Salah satunya memang di INKU baru-baru ini Pak ya, di INKU itu kan salah satu bupati termuda di Indonesia. Artinya ya yang muda bisa untuk memang memimpin. Saya pikir seperti itu. Hari ini juga kehadiran saya juga ikut dalam pemilihan kepala desa di Desa Kota Baru Sebrida, salah satu desa yang berada di Kabupaten Raja Hilir. Ini tentunya juga motivasi saya adalah kita hadir, ya memang benar-benar hadir untuk membuktikan bahwa kita juga adalah orang yang mampu untuk membenahi kampung halaman. Tentunya juga kehadiran saya juga di tengah-tengah pemilihan kepala desa ini ya bukan serta-merta hadir begitu saja. Tentunya saya juga bawa seperti bekal-bekal lah, bekal pengalaman, ya, hal-hal yang inilah yang saya pikir nanti kalau memang diberikan amanah oleh masyarakat untuk memimpin, ya harus kita buktikan. Jadi seperti itu Mbak Rika. Itu juga kalau Dokter Yogi tadi bilang terkait peran pemuda ini ada 3 yang memang harus kira-kira dipandang. Pertama itu organisasinya, pengataannya, di situ ada medianya, ada juga di situ inspirasinya. Ya saya memang sangat-sangat sepakat karena memang sesuai dengan apa kata-kata Bung Karno, ketika memang diberikan 10 pemuda, ya memang akan diguncangkan dunia. Ya artinya memang ya peran-peran anak muda ini ya memang benar-benar cukup berpengaruh terhadap perkembangan baik pun pengelolaan, baik pun ya hal-hal yang memang bersifat terhadap segala bentuk pada saat ini. Tapi memang jujur ya Pak Dokter, memang yang kita temui memang khususnya mungkin ya karena memang di kampung halaman, ya memang banyak juga hal-hal yang kita temukan terkait pemimpin anak muda ini ya memang ada juga bahasa-bahasa miringnya karena memang mungkin terlalu muda. Tapi ya hal-hal yang inilah seperti yang disampaikan Reno tadi, ya arti kita harus membuktikan gitu bahwa anak muda ini ya mampu bersaing dan memang ketika memang sudah ada buktinya, dan inilah jawabannya gitu terhadap pemikiran-pemikiran masyarakat yang kira-kira menilai anak muda mungkin tidak mampu untuk bersaing. Seperti itu kira-kira Mbak Rika. Kalau Bung Karno dulu ngomong 10 pemuda saja udah cukup, kan begitu ya. Sekarang ini banyak 10 pemuda, tapi kenapa masih banyak permasalahan yang muncul, kan begitu ya? Iya, benar. Oke. Ya, kalau kita lihat dari sekarang ya, kalau pemuda ya kita tidak bisa mengejas ini pemudi ya. Mereka tidak dihargai sebetulnya. Poinnya di situ. Mereka nggak dihargai. Saya sering itu melihat ya, makanya saya sama mahasiswa saya, silakan kalian ngomong. Kan mau ngomong apa silakan ngomong. Begitu ya. Kita sama-sama belajar di sini. Bukan arti saya ini adalah dosen kalian tidak berhak mengomong. Karena kenapa? Saya pernah di posisi itu sebetulnya. Begitu saya memberikan suatu argumentasi atau suatu pendapat kita ini hanya dianggap sebagai apa sih? Angin lalu ya. Mungkin jatuhnya seperti itu. Padahal kalau menurut saya, kalau kita bisa diskusikan, kita bisa mempertimbangkan atau kita bisa menganalisa
itu adalah suatu solusi yang bisa kita pecahkan bersama-sama gitu ya. Sampai sekarang saya masih temuin, kita memberikan suatu pendapat, kita memberikan suatu gambaran atau analisa, orang langsung membantah. Saya paling gimana ya, paling kurang senang sebetulnya sama karakter yang seperti itu ya. Sebaiknya orang memberikan suatu pendapat, kita cerna, kita analisa, baru kita putuskan. Kan begitu di mana. Baik ya Bang Eno, kalau saya simpulkan, bisa nggak sih kalau ini masalah tentang kesempatan untuk berkontribusi, seperti itu ya Bang Eno ya? Iya, betul. Baik Bang Eno, berarti itu poinnya bahwa pemuda sekarang harus diberikan kesempatan untuk berkontribusi lebih terhadap pembangunan di negara ini ya Bang Eno? Iya. Ya, jadi makanya itu, jadi kadang 10 mau banyak pemuda pun kalau misalnya kita tidak dihargai, buat apa gitu. Kan begitu ya. Kita juga punya pemikiran, kita juga punya inovasi, kita juga punya pendapat yang kita sama-sama memiliki hak gitu. Nah, caranya di satu tadi, ya buktikan kita bisa gitu ya. Kita bukan mencoba mengucilkan para tetua-tetua dan orang tua kita. Namun pada dasarnya kitanya yang pemuda yang terlalu cepat bergerak, sehingga memang bisa dibilang bukan kita coba menyalip atau mencoba tidak atau kurang ajar kepada yang lebih tua ya. Namun kitanya yang terlalu cepat bergerak, karena memang kelebihan kita sebagai seorang pemuda itu memang lebih bersinergi ya, lebih energik daripada yang lebih tua-tua. Nah, mungkin ini yang perlu kita pahami bersama. Dan satu lagi, ada beberapa hal yang perlu tentu bimbing yang lebih muda daripada Mas Huda. Dan saya yakin Mas Huda bisa, karena ada beberapa kali dialog dengan Mas Huda, saya melihat sosok pemimpin dalam diri Mas Huda, kemudian rangkul teman sejawat dan hormati yang lebih tua, karena memang tanpa yang tua kita memang juga tidak bisa ya, perlu nasihat dari yang lebih tua. Dan kemudian kenapa sih sebenarnya yang lebih tua ini lebih kok lebih energik, kok lebih cepat geraknya? Nah, itu didukung oleh teknologi tadinya. Nah, zaman sekarang ini mungkin kalau zaman dulu untuk belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara ngomong di depan orang, itu mungkin perlu pengalaman, harus jadi RT dulu, harus jadi RW dulu, harus jadi ini dulu. Nah, sekarang kan kita bisa melihat di beberapa media sosial, di YouTube dan di internet untuk belajar bagaimana cara public speaking di depan orang, bagaimana tata kelola kepemimpinan dan segala macamnya. Dan itu juga dilakukan oleh Pak Lutfi, berbagi trik dan kiat-kiat terkait dengan edukasi di dunia maya. Nah, itu sangat berat sebenarnya, tetapi dengan adanya pemuda-pemuda yang tadi Pak Yuda bilang, Al-Huda bilang tadi, ada 10 pemuda akan menggetarkan dunia, menggoyangkan dunia. Cukup aja satu pemuda bisa menggoyangkan desa, gitu dia sebenarnya. Jadi luar biasa. Ya, pesan saya untuk masyarakat Kota Baru, kebetulan juga saya diberi 2 pilihan antara orang A dan orang B. Di mana orang A itu adalah sepasti setiap orang punya plus minus masing-masing ya, punya plus minus masing-masing. Di mana orang A mungkin negatifnya lebih besar menurut pandangan. Kemudian orang B negatifnya sedikit. Nah, mungkin begitu ya. Nah, jadi bagaimana kita menentukan atau memberikan satu pilihan. Nah, satu pilihan terkait siapa sih calon terbaik, kan begitu ya. Otomatis berdasarkan observasi kita masing-masing gitu ya. Menurut saya mungkin Pak Yogi orangnya baik, negatifnya sedikit gitu ya. Pak Lutfi orangnya baik juga, tapi dia negatifnya lebih monoton.